Pemrosesan informasi pada ABK. Pemrosesan informasi itu apa sih? Pemrosesan informasi pada ABK adalah proses kognitif yang melibatkan penerimaan, pengolahan, penyimpanan dan pengambilan kembali informasi di otak. Pada anak dengan autisme, pemrosesan informasi dipengaruhi oleh perbedaan fungsi dan konektivitas beberapa bagian otak, bukan karena kerusakan tunggal. Karakteristik pemrosesan informasi pada anak autis. Pertama, pemrosesan sensorik yang tidak seimbang. Anak autis biasanya memiliki hipersensitivitas atau hiposensitivitas terhadap rangsangan suara, cahaya, sentuhan, bau, dan gerakan. Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka dalam menerima dan menyaring informasi dari lingkungan. Kedua, pemrosesan informasi yang detail-oriented. Anak autis cenderung fokus pada detail kecil dibandingkan melihat gambaran secara keseluruhan. Akibatnya, mereka mungkin sangat teliti pada bagian tertentu, tetapi kesulitan memahami konteks umum. Ketiga, kecepatan pemrosesan yang lebih lambat. Sebagian anak autis membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami instruksi atau merespons informasi baru, terutama jika informasi disampaikan secara verbal dan kompleks. Keempat, dominasi pemrosesan visual. Banyak anak autis lebih mudah memahami informasi dalam bentuk visual dibandingkan bahasa lisan. Pemrosesan visual seringkali menjadi kekuatan utama mereka. 5. Kesulitan dalam pemrosesan sosial. Pemrosesan informasi sosial seperti ekspresi wajah, intonasi suara, bahasa tubuh, dan maksud orang lain seringkali mengalami hambatan. Hal ini berdampak pada interaksi sosial dan komunikasi. Hambatan pemrosesan informasi pada anak autis. Pertama, hambatan atensi. Anak autis dapat mengalami kesulitan mempertahankan perhatian atau justru terlalu fokus pada satu objek atau aktivitas tertentu sehingga sulit mengalihkan perhatian ke informasi lain yang relevan. Kedua, hambatan integrasi sensorik. Kesulitan mengintegrasikan berbagai input sensorik secara bersamaan dapat menyebabkan kebingungan dan overload sensorik. Ketiga, hambatan memori kerja. Memori kerja yang terbatas menyebabkan anak autis kesulitan mengikuti instruksi bertahap, mengingat urutan kegiatan, atau memproses informasi yang panjang. Ketiga, hambatan memori kerja. Memori kerja yang terbatas menyebabkan anak autis kesulitan mengikuti instruksi bertahap, mengingat urutan kegiatan, atau memproses informasi yang panjang. Keempat, hambatan bahasa dan komunikasi. Gangguan bahasa reseptif dan ekspresif membuat anak autis kesulitan memahami pesan verbal, terutama bahasa abstrak, kiasan, atau instruksi yang tidak konkret. Kelima, hambatan fleksibilitas kognitif. Anak autis sering mengalami kesulitan berpindah strategi, memahami perubahan aturan, atau menyesuaikan diri dengan situasi baru yang berhubungan dengan fungsi eksekutif. Kelima, hambatan fleksibilitas kognitif. Anak autis sering mengalami kesulitan berpindah strategi, memahami perubahan aturan, atau menyesuaikan diri dengan situasi baru yang berhubungan dengan fungsi eksekutif. Strategi pembelajaran untuk anak autis. A. Pembelajaran terstruktur. Misalkan, lingkungan belajar diatur jelas dan konsisten. B. Instruksi singkat dan bertahap. 1. Gunakan kalimat pendek. 2. 1 instruksi untuk 1 kegiatan. 3. Ulangi dengan bahasa yang sama. C. Pendekatan visual learning. Misalkan, informasi disajikan dalam bentuk gambar, simbol, atau warna. D. Penguatan positif. Misalkan, memberikan pujian, stiker, atau benda favorit setelah perilaku positif muncul. E. Pembelajaran berbasis minat anak. Misalkan, materi disesuaikan dengan ketertarikan anak. Media adaptif. A. Media visual, kartu gambar, jadwal visual, papan aktivitas. B. Media sensorik, bola sensorik, mainan bertekstur, fidget toys. C. Media digital, aplikasi edukasi interaktif, video animasi sederhana, timer visual digital. Timer visual digital. D. Alat bantu komunikasi, PEX, palu, buku komunikasi bergambar, papan simbol.
Intervensi yang sesuai untuk anak autis. A. Applied Behavior Analysis, melatih perilaku adaptif secara bertahap, mengurangi perilaku bermasalah berbasis penguatan positif. B. Terapi bicara, meningkatkan kemampuan bahasa reseptif dan ekspresif, melatih komunikasi fungsional. C. Terapi okupasi, melatih integrasi sensorik, kemandirian aktivitas sehari-hari. D. Social Skills Training, latihan kontak mata, bergiliran, bermain peran. E. Intervensi dini, dilakukan sejak usia dini, terbukti meningkatkan kemampuan kognitif, sosial, dan komunikasi.